1 minggu kemudian daun paling atas sudah mulai menua dan disusul dengan pertumbuhan calon bunga atau spike. Nah, ini spike sudah tumbuh ya. Yang sebelumnya belum pernah berbunga bisa keluar bunga juga seperti yang ini. Dan caranya cukup mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membungakan anggrek dendrobium. Kita akan merangsang anggrek dendrobium. Pada pembungaan anggrek dendrobium yang sering gagal itu karena beberapa faktor. Biasanya karena pemilihan plannya yang kurang bagus, juga karena faktor penyiraman dan juga pemupukan yang kurang tepat. Jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas dan kita akan praktekkan untuk membungakan anggrek dendrobium yang pasti berhasil, 100% berhasil. Untuk yang pertama, pemilihan plannya harus tepat, yaitu plan yang dewasa dan siap untuk dibungakan. Untuk plan yang ini cukup besar badannya, tapi belum bisa dibungakan karena ini belum dewasa. Untuk dendrobium ini tipenya tinggi, jadi sebesar ini pun belum dewasa, biarpun sudah tutup daun. Tapi dia belum dewasa, belum siap dibungakan. Jangan dibungakan pada plan seperti ini. Sedangkan pada plan yang sudah dewasa dan belum tutup daun, itu juga tidak bisa dibungakan atau belum bisa dibungakan. Misalnya seperti ini. Nah, yang ini udah dewasa, memang tipenya kecil, tapi belum tutup daun ya. Masih ada pertumbuhan daun di bagian tengah, masih ada daun kecil ini. Jadi belum tutup daun, dan ini juga belum bisa dibungakan. Kalau dibungakan tidak akan berbunga. Jadi plan yang harus disiapkan yaitu plan yang dewasa dan siap untuk dibungakan. Contohnya yang ini. Ini plannya sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Cirinya kalau pada dendrobium dia sudah tutup daun. Jadi tidak ada pertumbuhan daun baru lagi. Dan yang paling pas ketika kita merangsang pembungaan, daunnya seperti ini. Ini menjelang tutup daun. Bisa terlihat daun paling atas masih agak kecil, belum maksimal tumbuhnya, tapi sudah pasti tutup daun karena tidak ada pertumbuhan daun baru di tengahnya. Jadi daun yang ini udah fix daun terakhir dan pas untuk kita rangsang pembungaan. Jika seperti ini, daun ini nantinya akan membesar, dan ketika daun ini membesar, pertumbuhan daun terhenti, langsung berlanjut ke pertumbuhan bunga. Jadi paling pas ketika merangsang pembungaan pada kondisi seperti ini, dewasa dan siap untuk dibungakan. Yang kedua, dari penyiraman, jika ingin membungakan dendrobium pada fase seperti ini, kita kurangin intensitas penyiraman. Kita keringkan aja sampai media tanam kering, tapi sampai batas aman ya. Bisa disiram 2 hari sekali atau 3 hari sekali ataupun seminggu sekali, tergantung kondisi media tanam. Jika kita sudah dapatkan plannya dan sudah kita keringkan, jangan dulu disiram media tanamnya, kemudian kita siram ataupun bisa juga direndam dengan cairan pupuk pembungaan. Cara meracik pupuknya seperti ini. Kita siapkan air bersih, ini 5 liter air bersih, dan juga siapkan pupuknya. Pupuk yang saya pakai pupuk tanpa nitrogen ya, ini mono kalium fosfat. Unsurnya hanya fosfat dan kalium. Fosfat 52%, kalium 34% tanpa unsur yang lain. Jadi ini hanya untuk merangsang pembungaan atau merangsang keluarnya spike atau calon bunga. Nanti kalau spike sudah tumbuh, kita ganti lagi dengan pupuk yang lebih menjemuk unsur haranya. Karena ini kurang komplit, ini hanya 2 unsur hara, monokalium fosfat. Dosisnya yang biasa saya pakai 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Dilarutkan dulu pupuknya. Segini aja cukup. Jika teman-teman belum terbiasa memakai pupuk ini, sebaiknya di bawah dosis yang saya pakai, nanti naik bertahap biar lebih aman. Nah, setelah diaduk begini sampai benar-benar terlarut, baru kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Setelah kita racik pupuknya, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Jika media tanamnya memakai media tanam yang poros seperti arang dan kulit kayu ataupun akar pakis, sebaiknya direndam agar penyerapan unsur haranya maksimal.
Tapi jika media tanamnya cukup bagus menyerap air seperti sphagnum moss ataupun sabut kelapa, disiram aja cukup efektif. Tinggal disiramkan aja seperti ini. Nah, kalau media tanamnya arang, saya rendam seperti ini. Terbiasa seperti ini untuk cara aplikasi pemupukan pada dendrobium dengan media tanam yang cukup poros. Jangan terlalu lama, sebentar aja cukup, sekitar 1 menit ataupun 2 menit. Yang penting pastikan semua media tanam dan area perakaran basah oleh pupuk, jadi penyerapan unsur haranya maksimal. Nah, setelah seperti ini kita angkat dan kita simpan lagi di tempat yang bagus. Tempat yang bagus untuk dendrobium yaitu tempat dengan sirkulasi udara yang bagus, kebutuhan angin yang cukup, dan juga intensitas cahaya matahari berkisar 85%. Dah, seperti ini aja cukup. Nanti kita update lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. 1 minggu kemudian, daun paling atas sudah mulai menua dan disusul dengan pertumbuhan calon bunga atau spike. Nah, ini spike sudah tumbuh ya. Jadi pertumbuhannya tidak berhenti, dia berlanjut. Ketika daun yang ini berhenti tumbuh, langsung lanjut dengan pertumbuhan calon bunga yang baru. Dan tidak hanya itu, di titik lain pun yang sebelumnya belum pernah berbunga bisa keluar bunga juga, seperti yang ini. Ini di batang yang agak tua ya, batang sebelumnya gagal berbunga. Ketika kita rangsang pembungaan, ini bisa ikut berbunga juga. Jadi mudah banget caranya, seperti tadi aja kurang lebih. Dan jika sudah mulai kenop, kita ganti pupuknya dengan pupuk yang lebih majemuk unsur haranya. Misal yang ini. Nah, ini udah mulai kenop ya. Sudah mulai kenop. Biarpun yang lainnya masih spike, di batang yang lainnya masih spike seperti ini. Ini masih spike juga, yang sebelah sini spike. Jika ada yang sudah kenop seperti ini, sudah mulai menjelang kenop, kita ganti dengan pupuk yang lebih majemuk unsur haranya. Boleh pakai Gandasil B ataupun Gapiota 67 ataupun yang lainnya yang khusus untuk pembungaan. Jangan memakai pupuk untuk pertumbuhan ya, agar pertumbuhan bunganya maksimal. Jika teman-teman memakai pupuk pertumbuhan tanpa pupuk pembungaan, akan jadinya seperti ini hasilnya. Nah, ini yang saya coba, tidak memakai pupuk pembungaan, tapi saya beri pupuk pertumbuhan terus ketika dia pasca berbunga. Ini bekas berbunga ya, sudah pernah berbunga, saya beri pupuk pertumbuhan terus. Nah, ini ketika sudah tutup daun, saya lanjutkan pupuk pembungaan, ingin mencoba hasilnya, dan seperti ini. Ini adalah spike. Ini spike terlalu gemuk, bunganya nggak ada, jadinya seperti ini. Ini bukan keiki ya, karena tidak berakar. Ini awalnya spike, karena diberikan pupuk pertumbuhan terus, tidak saya ganti, tidak saya hentikan, jadi seperti ini. Bunganya sedikit. Kalau mau membesarkan plant atau membuatnya dia jumbo bagus, ketika dia spike kita buang aja. Dan pupuknya tentu saja pupuk untuk pertumbuhan terus. Biarpun sudah besar, sudah tutup daun, berikan pupuk pertumbuhan terus. Nanti jika keluar spike, dibuang aja, dipotong agar tumbuh tunas baru di bawah. Jika tidak dipotong dan diberikan pupuk pertumbuhan terus, jadinya seperti ini. Spike-nya membengkak seperti ini, berdaun dan jadi batang, sehingga bunganya kurang bagus. Cuman ada berapa helai. Bunga tetap muncul tapi seperti ini ya. Ini karena efek dari pupuk pertumbuhan yang terlalu banyak. Saya ingin mencoba daripada plan efeknya seperti apa, dan ternyata seperti ini. Kalau kita memberikan pupuk pertumbuhan secara terus-menerus, kecuali jika ingin dibesarkan plannya. Ada yang sudah saya coba, ketika dia sudah tutup daun, saya potong, speknya saya buang, dan diberikan pupuk pertumbuhan. Dia langsung keluar tunas dari sini, dan tunas barunya makin besar, lebih besar dari batang sebelumnya. Jadi buat teman-teman, jika plannya sudah menjelang pembungaan, sebaiknya tidak memakai pupuk pertumbuhan agar tidak seperti ini plannya. Atau kalau tidak ada pupuk pembungaan, gak perlu dipupuk, disiram air bersih aja, itu udah cukup, dia bisa berbunga. Tapi untuk kualitas bunga yang lebih bagus dan kuntum bunga yang lebih banyak, juga spike lebih banyak, tentunya harus ditunjang juga dengan pupuk pembungaan.
berikan dia nutrisi untuk pertumbuhan spike-nya agar bagus ya. Yang ini ada lumayan banyak, ada 5 spike untuk yang ini dalam satu kali pembungaan. 2, yang ini 1, sebelah sini 1, ini yang masih kecil juga spike juga. Nah, ini 1, jadi totalnya ada 5 spike dalam satu kali pembungaan seperti ini. Dan tidak semua caranya sama, tentunya sama. Ada beberapa yang berbeda dari Dendrobium. Secara keseluruhan, cara merawat atau membungakan Dendrobium seperti itu. Ketika dia menjelang tutup daun seperti ini, berikan pupuk pembungaan. Tapi pada Dendrobium nobile memang cukup berbeda ya, cukup sulit atau lebih sulit dari Dendrobium yang seperti ini. Ini Dendrobium nobile. Dendrobium nobile dia tipe bunganya keluar dari samping, dari sini. Dari titik-titik samping sini keluar bunganya, tidak dari atas. Ada yang dari atas, cuman beberapa kuntum, tapi rata-rata dari samping ya pembungaannya. Kalau untuk Dendrobium bulat seperti ini kan dari atas, dari pucuk dia keluar spike. Kalau Dendrobium nobile beda. Nah, untuk Dendrobium nobile yang sudah saya bungakan, caranya sudah saya bagikan di video sebelumnya, jadi tinggal dicek di layar akhir. Nanti saya sematkan di layar akhir. Dan untuk yang sudah berhasil berbunga di dataran rendah, yang saya bungakan di Tambun, Bekasi, kurang lebih 19 meter dari permukaan laut, cukup panas. Ini juga bisa berbunga untuk Dendrobium nobile. Bunganya seperti ini.